warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pendidikan Islam sebelum masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di Mekah dan beliau sendiri sebagai gurunya. Sejarah pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua periode. Periode yang pertama yaitu di Mekah dan periode kedua yaitu di Madinah. Periode Mekah, Nabi Muhammad SAW lebih menitik beratkan pada pembinaan moral dan akhlak serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Mekah. Pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan di bidang sosial dan politik. Disinilah pendidikan Islam mulai berkembang pesat. Intisari pendidikan Islam pada periode itu disandarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam pada masa itu pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap bersembunyi. Beliau melakukan penyiaran Islam secara diam-diam di lingkungan dan rekan-rekannya. Tahap yang kedua yaitu tahap terang-terangan. Turunlah perintah Allah agar Nabi melaksanakan dakwah terang-terangan. Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Tahap yang ketiga yaitu tahapan umum. Rasulullah SAW mengubah strategi dakwah dengan umum dilakukan pada musim-musim haji ketika banyak kaum di luar Mekah berdatangan untuk melaksanakan haji. Berkat semangat yang tinggi dari para sahabat dalam mendakwah ajaran Islam, seluruh penduduk kaum Yasrib masuk Islam kecuali orang-orang Yahudi. Sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar. Lembaga pendidikan pada masa Abu Bakar masih sama seperti lembaga pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, dari segi kualitas sudah banyak perkembangan. Yang pertama ada kitab. Pada masa Abu Bakar, lembaga pendidikan kitab sudah banyak kemajuan yang terjadi di lembaga masyarakat Muslim, telah melakukan beberapa daerah dengan bangsa-bangsa yang maju. Yang kedua ada masjid, merupakan lembaga pendidikan lanjutan setelah anak tamat belajar pada kitab. Di masjid ini ada 2 tingkatan. Yang pertama, tingkatan menengah, gurunya belum mencapai status ulama besar. Sedangkan tingkatan yang kedua yaitu tingkatan tinggi. Para pengajarnya ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam, soleh dan alim yang diakui oleh masyarakat. Pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab. Persoalan yang timbul di kalangan kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Umar bin Khattab menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan agar tidak terjadi perselisihan, perpecahan di kalangan umat Islam. Masa Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib telah mengembangkan ilmu pengetahuan bersama sepupunya, guru-gurunya ditunjuk untuk mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran agama. Adapun pusat pendidikan bukan di Madinah saja, tetapi tersebar luas di kota-kota besar seperti kota Mekah, Madinah, Irak, Palestina. Kota pusat hanya di Mesir. Begitupun para sahabat yang lain menyampaikan beberapa jenis pelajaran di kalangan tersebut. Sejarah pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi pemerintah dalam 2 periode. Periode 6 tahun pertama berhasil dan berjaya. Periode 6 tahun kedua pecah dalam pemberontakan. Dengan banyaknya negara, masyarakat Islam membutuhkan pendidikan agama yang baru. Mereka membutuhkan pahaman Al-Quran yang mudah dimengerti, mudah dibaca, mudah dipahami. Pendidikan pada masa Utsman bin Affan sama saja dengan pendidikan sebelumnya, hanya melanjutkan. Pendidikan Islam tidak mengalami perkembangan dikarenakan banyaknya persoalan politik. Masalah tersebut berpecah akibat pemberontakan, sehingga Utsman bin Affan terbunuh akibat perbuatan kezalimannya, bahkan terpengaruh terhadap diri Utsman sendiri dan kaum muslimin. Baik, pendidikan pada masa Khalifah keempat Khulafaur Rasyidin tidak lain adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali ibnu Abi Thalib. Keturunan Bani Hashim ini lahir di Mekah pada tahun 603 Masehi. Sepeninggal Utsman, Abdullah bin Sabah sebagai gubernur Mesir pada saat itu mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Usulan gubernur tersebut disetujui oleh mayoritas kaum muslimin. Pada mulanya, Ali tidak menerima usulan tersebut. Namun, setelah mendapat desakan dari berbagai pihak,
Ali pun menyetujui usulan tersebut demi kepentingan umat Islam dan kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin menyetujui dan membayatnya sebagai khalifah, kecuali Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak masa kekuasaannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib selalu diselimuti oleh pemberontakan hingga berakhir tragis dengan terbunuhnya khalifah pertama pada masa pemerintahannya. Peperangannya dengan Aisyah istri Nabi diakibatkan karena kesalahpahaman atas menyikapi pembunuhan Utsman. Peperangan antara Aisyah dan Ali ini disebut juga dengan Perang Jamal, karena pada saat itu Aisyah menggunakan kendaraan unta. Setelah selesai mengatasi pemberontakan Aisyah, muncullah pemberontakan lain dengan Muawiyah. Pemberontakan antara Ali dan Muawiyah ini disebut juga dengan Perang Siffin. Dan di tengah-tengah pemberontakan, Muawiyah melakukan perundingan damai atau tahkim. Namun, karena kelicikan Amr bin As ini mengakibatkan pasukan Ali terkalahkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sebagian pasukan Ali pun keluar dari barisan dan membentuk kelompok tersendiri yang kita kenal sepanjang sejarah dengan golongan Khawarij. Namun demikian, Ali tetap sah menjadi khalifah dan ditetapkan sebagai khalifah keempat Khulafaur Rasyidin. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW itu dilakukan dengan dua periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Periode Mekah ini dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama dengan sembunyi-sembunyi, yang kedua terang-terangan, dan yang ketiga itu dengan seruan umum. Pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu pada Khalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua pada Khalifah Umar bin Khattab, dan yang ketiga pada periode Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu pada periode Ali bin Abi Thalib. Pendidikan Islam pada periode Abu Bakar As-Siddiq itu sama pelaksanaannya dengan Rasulullah SAW, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Pendidikan Islam pada periode Umar bin Khattab mengalami kemajuan karena pemerintahan saat ini dalam keadaan stabil. Pendidikan Islam pada periode Utsman bin Affan tidak terdapat perkembangan karena timbul pergolakan dari masyarakat yang tidak menyukai Utsman pada saat itu. Sedangkan pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib ini sama sekali tidak mengalami perkembangan karena pada masa ini banyak sekali pemberontakan dan peperangan.